di YouTube channel Melati. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal tentang TWK HOTS CPNS SKD ya. Soal SKD CPNS TWK HOTS. Baiklah, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke soal yang pertama. Nah, ini soalnya, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi penghapusan Lembaga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Fungsi penasehat dilaksanakan oleh Dewan Penasehat Presiden yang dibentuk oleh apa teman-teman? Jadi teman-teman kalau mau jawab bisa pause dulu. Kemudian kalau udah ketemu jawabannya, bisa diklik lagi apakah jawaban teman-teman itu benar atau enggak. Jadi teman-teman apa nih jawabannya? Nah, dan jawaban yang betul itu, jadi choice-nya itu ada A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah C. Presiden. Kenapa teman-teman Presiden? Karena Dewan Penasehat Presiden dibentuk oleh Presiden. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 16 yang berbunyi, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi teman-teman bisa pause dulu ya, kemudian jawab, terus dicocokkan deh sama jawaban aku sebentar. Nah, soal yang selanjutnya, warga negara Indonesia seharusnya mengenal dan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah konsep tentang pengenalan bangsa yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Warga negara Indonesia harus mempelajari wawasan Nusantara agar seharusnya teman-teman kalau ada soal kayak gini kita tuh langsung baca pertanyaannya saja. Yang paling bawah, yang ini nih teman-teman, warga negara Indonesia harus mempelajari wawasan Nusantara agar, nah di situ kan kita udah tahu nih yang ditanyakan apa tanpa harus membaca keseluruhan, jadi bisa menghemat waktu teman-teman. Choice-nya yaitu A. Penduduk Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang kedudukan Indonesia sebagai negara majemuk. B. Seluruh masyarakat Indonesia memahami nilai kesejarahan bangsa dan negara Indonesia sehingga semua masyarakat bisa bersatu dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. C. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat sebagai bangsa yang majemuk dan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Penduduk Indonesia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan negara Indonesia adil, makmur, dan sentosa. Atau E. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang mana nih teman-teman? Tentang wawasan Nusantara. Kalau menurut aku nih teman-teman ya, bangsa Indonesia itu harus mempelajari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu kan tentang Indonesia ya teman-teman, tentang budaya Indonesia yang berkaitan semua dengan Indonesia, entah itu budaya, suku, bangsa, kemudian bahasa yang harus dipelajari warga negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah agar apa nih? Ya kalau menurutku sih teman-teman, agar
warga negara Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang keberagaman Indonesia. Jawabannya yang betul adalah teman-teman. Gitu. Jadi supaya warga negara Indonesia itu memiliki pandangan yang sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan nilai instrumental Pancasila adalah A. Pancasila mengandung 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. B. Menjaga ketenangan saat hari raya Natal merupakan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. C. Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan secara konstitusional dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945. Jawabannya mana nih teman-teman? Jadi Pancasila itu kan ada 3 nilai dasar. Kalau menurut aku ketiga nilai. Yang pertama nilai dasar, instrumental, praktis. Nah, kalau dasar itu kan udah termasuk yang kelima panca itu, yang ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan. Kayaknya ini masuk ke CSA, jadi ke CSA ini bukan ya, dia masuk ke nilai dasar. Dan nilai instrumental itu lebih kepada penjabarannya kepada undang-undang, teman-teman. Dan praktis itu lebih ke implementasi, mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih kena ke B kalau yang praktis ya. Jadi jawabannya mana nih teman-teman? Jadi bisa dapat gambarannya dong ya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah C, benar banget. Yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan secara konstitusional dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD NRI tahun 1945. Jadi ini yang secara instrumental ya. Dan D ini dia lebih ke praktis. Juga dia lebih ke praktis ya, nilai praktis Pancasila. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan warga negara yang khas dan membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Hal tersebut menunjukkan arti Pancasila sebagai A. Perjanjian luhur. B. Kepribadian bangsa Indonesia. C. Pandangan hidup bangsa Indonesia. D. Identitas bangsa Indonesia. Atau E. Jiwa bangsa Indonesia. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Arti Pancasila sebagai apa nih teman-teman? Di sini kan dijelaskan sikap mental, tingkah laku, serta amal perbuatan yang membedakan dengan bangsa lain. Berarti yang betul adalah B, teman-teman. Ini yang betul kepribadian bangsa Indonesia ya. Kan sini udah ada garis besarnya nih, tingkah laku, sikap mental, itu kan semua masuk kepribadian ya, teman-teman. Dan yang membedakan kita sama bangsa lain ya kepribadian kita. Oke, kita lanjut ya. Indonesia merupakan negara yang heterogen.
dengan kemajemukan komponen pembentuknya. Kemajemukan bangsa Indonesia tetap dapat bersatu karena adanya kesemboyan pemersatu bangsa, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Namun, pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yang tersirat, yaitu A. Di Indonesia banyak perbedaan tetapi masih tetap satu negara. B. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyatu. C. Bersatunya Indonesia berawal dari adanya perbedaan. D. Banyaknya perbedaan tetapi tetap satu nusa, satu bangsa dan satu negara Indonesia. Atau E. Banyak konflik tetapi ketika menghadapi penjajah maka secara tidak sengaja mereka akan bersatu. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika itu dapat dilihat di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya isinya apa teman-teman? Ya, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi yang betul adalah D teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu penjelasan soal TWK HOTS CPNS. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Subscribe, share, and like ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.